Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari pesta Santo Bartolomeus Rasul 24 Agustus 2021. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati, siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, saya ajak kita merenungkan, datanglah dan lihatlah, temukanlah Tuhan. Injil hari ini kisahkan bagaimana Filipus, dia sangat ingin memberitahu temannya Natanael yang juga dikenal sebagai Bartolomeus. Kita bisa lihat dalam Matius bab 10 ayat 3 atau dalam Lukas bab 6 ayat 14. Filipus sangat ingin memberitahu Natanael tentang keputusannya menjadi murid Yesus. Filipus, dia mencoba meyakinkan temannya bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan Musa dan para nabi, Mesias yang akan datang itu. Tetapi tanggapan Natanael sangat skeptis. Mengapa? Karena Natanael tidak pernah berpikir bahwa Mesias mungkin datang dari Nazaret, sebuah kota di Galilea. Natanael tidak hanya tidak menyukai kota Nazaret, dia juga membenci penduduknya sebagai orang Yahudi yang tidak layak menurut dia. Sehingga dia katakan, bagaimana mungkin, bagaimana bisa sesuatu yang baik itu datang dari tempat seperti itu, seperti Nazaret. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Nazaret berada di persimpangan jalan dunia kuno, di mana orang-orang dari budaya dan agama yang berbeda akan melewatinya. Bagi Natanael, bagaimana mungkin bisa datang dari Galilea Mesias itu, ketika para nabi katakan dia akan datang dari Betlehem di Yudea? Bukankah kita semua ini sedikit mirip dengan Natanael?
Kita skeptis ketika seorang mencoba meyakinkan kita tentang kebenaran sampai kita kemudian dapat memahaminya sendiri. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, menanggapi respon dari Nathanael dan daripada berdebat dengan temannya ini, Filipus mengambil strategi yang luar biasa, strategi yang bijaksana. Dia undang Nathanael untuk datang dan melihat sendiri siapa Yesus ini yang coba dia yakinkan kepada Nathanael ini. Argumen-argumen yang cerdas jarang memenangkan orang pada Injil, tetapi perjumpaan pribadi dengan Kristus, dengan Yesus, pasti dapat mengubah hidup seorang selamanya. Ketika orang-orang menerima sabda Kristus, dan ketika mereka melihat kasih-Nya dalam tindakan Tuhan Yesus sendiri melalui kuasa Roh Kudus, maka itu akan menyentuh hati mereka, membuka pikiran mereka untuk mengakui bahwa Dia benar-benar anak Allah yang menyatakan kasih dan kebenaran Bapa. Yesus membuka hati Nathanael, membuka pikirannya, serta keinginan terdalamnya kepada wahyu Tuhan. Yesus bahkan menyebut Nathanael sebagai orang Israel sejati yang tidak ada tipu daya. Dalam Perjanjian Lama, kita bisa lihat dalam sosok Yakub yang kemudian diberi nama Israel. Yakub orang beriman tanpa tipu muslihat atau licik seperti Esau saudaranya. Nathanael seperti Yakub, lapar akan Tuhan dan percaya pada janji-janji Tuhan. Nathanael tahu kitab suci, dia membaca hukum dan kitab para nabi, dan seperti Yakub, dia sedang menunggu pemenuhan janji-janji Allah kepada umatnya Israel. Nathanael adalah seorang pencari Tuhan yang sungguh-sungguh. Dia tidak hanya berusaha untuk bertumbuh dalam pemahaman akan firman Tuhan, tapi dia juga mencari hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Itu yang dia mau. Itulah sebabnya dia bersedia bertemu Yesus untuk melihat apakah mungkin pembuat mujizat dari Galilea ini adalah Mesias dan juru selamat yang telah lama ditunggu-tunggu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, kemudian apa arti penting dari wahyu Yesus tentang melihat Nathanael di bawah pohon ara? Bagi orang Israel, pohon ara adalah simbol kedamaian dan berkat Tuhan. Ini memberikan keteduhan dari matahari di tengah hari dan tempat yang menyegarkan untuk mundur sejenak dan berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Para rabi sering mengumpulkan murid-murid mereka di bawah naungan pohon ara untuk mengajari mereka hikmat dan wahyu firman Allah dalam kitab suci. Para rabi memiliki ekspresi untuk membandingkan pohon ara dengan yang dipelihara dengan firman Allah dalam kitab suci. Mereka katakan, dia yang merawat pohon ara akan memakan buahnya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, sangat mungkin bahwa Nathanael memikirkan firman Tuhan sambil duduk di bawah pohon aranya dan merenungkan janji Tuhan untuk mengirimkan Raja Mesias yang akan membebaskan umatnya dari dosa dan penindasan dan mengantar kerajaan kebenaran dan kedamaian Tuhan bagi seluruh dunia. Mungkin Nathanael tertidur di bawah pohon ara itu dan memimpikan kerajaan Tuhan seperti yang Yakub impikan ketika Tuhan memberinya penglihatan tentang sebuah tangga besar yang menyatukan bumi dengan surga. Melalui karunia wahyu, Nathanael mengakui bahwa Yesus benar-benar Mesias, anak Allah dan Raja Israel yang kekal. Tuhan Yesus menawarkan Nathanael hadiah terbesar dari semuanya, hadiah persahabatan dengan Tuhan dan tawaran akses gratis ke takhta Tuhan di surga. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, tanggapan Yesus terhadap iman yang baru dari Nathanael
dalam menerimanya sebagai Mesias adalah janji bahwa Yesus sendiri akan membuka jalan untuk akses gratis ke takhta Allah di surga itu. Yesus adalah pemenuhan janji Tuhan kepada Yakub dan keturunannya. Dia adalah jalan menuju Bapa di surga dan tangga sejati yang menyatukan bumi dengan surga. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kematian Yesus di kayu salib, di mana Ia kalahkan dosa dan memenangkan kehidupan baru bagi kita melalui kebangkitannya, membuka jalan bagi kita masing-masing yang percaya pada Tuhan untuk memasuki hubungan baru dengan Allah sebagai putra dan putri angkatnya. Tuhan Yesus membuka jalan bagi kita masing-masing untuk naik ke surga dan membawa surga ke bumi dalam situasi kehidupan kita sehari-hari. Kerajaan Allah hadir dalam diri mereka yang mencari Dia, mencari Tuhan, yang berusaha melakukan kehendak-Nya. Melalui karunia iman, Allah membuka pintu bagi kita masing-masing menuju realitas surgawi kerajaan Allah. Apakah Anda dan saya melihat dengan mata iman apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus bagi kita? Mari kita berjuang terus dalam perjalanan iman kita, agar kita benar-benar selalu mau datang pada Yesus, mau temukan Dia secara sungguh, mau mempunyai hubungan pribadi, relasi yang personal, intim dengan Dia, agar dengan itu iman kita semakin diperbarui, semakin teguh, semakin kuat. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah membuka jalan ke surga bagi kami. Sebagaimana Engkau secara pribadi menyatakan diri-Mu kepada para bapa bangsa dan rasul-rasul terkasih, ungkapkanlah diri-Mu kepada kami, agar kami dapat mengenali kehadiran-Mu bersama kami, dan tahu bahwa kuasa kerajaan-Mu bekerja dalam hidup kami. Semoga kami selalu menemukan sukacita dan kedamaian di hadirat-Mu, dan tidak pernah melupakan kerajaan abadi-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga, kita sekalian dan semua orang yang kita sayangi kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.